Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Nida Nur Azizah. Di pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang polinomial bagian 2, di mana bagian 2 ini Ibu akan menerangkan tentang menentukan polinomial dengan cara substitusi dan skema Horner. Tentu cara substitusi sudah tidak asing bagi kalian. Nah, di sini yang baru itu tentang skema Horner. Mengetahui metode Horner, ayo kita langsung lihat contoh. Sebuah bola dilempar ke atas, dirumuskan oleh HT sama dengan negatif T kuadrat ditambah 12T dikurangi 25 dalam meter. Hitunglah tinggi maksimum yang dicapai bola setelah 3 detik. Cara pertama, kita menggunakan cara substitusi di mana HT sama dengan negatif T kuadrat ditambah 12T dikurangi 25 dengan T sama dengan 3. Substitusikan T sama dengan 3, jadi negatif 3 kuadrat ditambah 12 kali 3 dikurangi 25, T sama dengan negatif 9 tambah 36 dikurangi 25, sehingga HT sama dengan 2. Jadi ketinggian maksimum bola setelah 3 detik adalah 2 meter. Nah, selanjutnya kita menggunakan soal yang sama, namun dengan cara yang berbeda. Caranya yaitu menggunakan skema Horner. Yuk, langsung saja kita mulai cara skema Horner bagaimana. Pertama-tama kita buat dulu garis lurus dari atas ke bawah, terus dari kiri ke kanan dengan operasi penjumlahan yang digunakan. Nah, setelah itu kita masukkan nilai yang diketahuinya. Apa itu? Di sana ada negatif 1 T kuadrat ditambah 12T dikurangi 25. Jadi kita masukkan nilai-nilai yang diketahui. Ini sama dengan 3, kita simpan di sebelah kiri. Ya, di sebelahnya garis. Oke. Yang pertama kita turunkan dulu negatif 1-nya ke bawah tanpa syarat apapun. Oke. Lanjut. Jadi negatif 1 dikali dengan 3, hasilnya negatif 3 disimpan di bawah 12. 12 ditambah negatif 3 itu adalah 9. 9 dikali dengan 3 sama dengan 27. Simpan di bawah negatif 25. Jadi hasilnya negatif 25 ditambah 27 adalah 2. Nah, hasilnya sama kan? Jadi nilai H3 sama dengan 2. Oke, jadi mau cara substitusi ataupun skema Horner pasti hasilnya benar. Kalau kalian yang hitungnya benar. Kalau jawabannya beda, berarti ada yang salah cara penghitungan kalian. Untuk lebih paham, kita coba contoh kedua. Diketahui fx sama dengan 2x pangkat 4 dikurangi 3x kuadrat ditambah 3x dikurangi 1. Tentukan nilai f1. Oke, kita buat garis dulu. Garisnya dari atas ke bawah, terus dari kiri ke kanan. Terus operasinya penjumlahan. Nah, kita tulis dulu yang diketahuinya. Nah, di sana X tertingginya itu pangkat 4. Jadi kita tulis angkanya berapa nih yang di X pangkat 4? Ada 2. Nah, untuk X pangkat 3-nya nggak ada. Jadi kita tulis 0 aja. Nah, selanjutnya ada X kuadratnya. Jadi kita tulis negatif 3. Terus X pangkat 1-nya ada 3. Terus konstantanya ada negatif 1. Tentukan nilai F1, berarti satunya disimpan di kiri luar ya, di luar garis gitu kan. Nah, si 2-nya kita turun tanpa syarat apapun, dia tetap menjadi 2 gitu kan, nggak berubah. 2 dikali 1 hasilnya 2, disimpan di bawah 0, 0 tambah 2 sama dengan 2. Oke, 2 juga dikali 1 lagi, disimpan di situ. Jadinya berapa? Negatif 3 tambah 2 sama dengan 1. Negatif 1. Negatif 1 kali 1. Negatif 1. 1. Berapa tuh? 3 tambah negatif 1 sama dengan 2. 2 kali 1 simpan di sini.
jadinya berapa? Negatif 1 tambah 2, hasilnya 1. Jadi nilai F1 sama dengan 1. Oke, kita langsung masuk ke contoh yang ketiga. Jika nilai polinomial AX sama dengan 4X pangkat 4 ditambah X pangkat 3 dikurangi 5X ditambah K untuk X sama dengan 2 adalah 65, tentukan nilai polinomial untuk X sama dengan negatif 1. Oke, kita buat dulu garis seperti biasa. Setelah itu kita masukkan nilai-nilai yang diketahui. Itu pangkat tertingginya ada X pangkat 4, di sana nilainya 4, terus X pangkat 3-nya ada 1, nah X kuadratnya nggak ada, jadi kita tulis 0. Untuk X pangkat 1-nya ada negatif 5, dan konstantanya kita cari dengan inisialnya juga K. Untuk X sama dengan 2 kita tulis 2 di bagian kiri ya. Nah, 4-nya kita turunkan tanpa mempengaruhi sesuatu apapun, jadi tetap di angka 4 gitu. 4 dikali 2 hasilnya 8, ditulis di sini. 1 tambah 8 hasilnya 9. Oke, 9-nya di sini 9 dikali dengan 2 sama dengan 18. Oke, 0 tambah 18 hasilnya 18. 18 dikali dengan 2 itu hasilnya 36. Tulis di sini nih. Negatif 5 tambah 36 hasilnya berapa? 31. 31 kali 2 hasilnya di sini nih tulisnya 62. Nah, K tambah 62 sama dengan 65. Itu berdasarkan dari soal di atas. Jadi K sama dengan 65 dikurangi 62. Jadi K sama dengan 3. Nah, K-nya udah diketahui nih. Nah, yang ditanyakan nilai polinomial untuk X sama dengan negatif 1. Jadi, kita tulis dulu yang diketahuinya di atasnya apa. Nah, setelah itu, ditulis seperti biasa, dengan garis yang sama, yang diketahuinya sama seperti yang di atas, dengan K-nya diganti angkanya, karena kita sudah dapatkan tadi nilainya adalah 3. Dan untuk X sama dengan negatif 1, kita tulis di bagian kiri, paling kiri, ya, kiri atas. Oke, 4-nya kita turunkan seperti biasa, tanpa mempengaruhi sesuatu atau apapun. Kita tulis 4, 4 kali negatif 1, hasilnya negatif 4. Tulis ini nih, 1 tambah negatif 4 itu hasilnya negatif 3. Oke, negatif 3 dikali negatif 1. Tulis ini nih, berarti 3. 0 tambah 3 hasilnya 3. 3 kali negatif 1 hasilnya negatif 3. Jadi negatif 5 ditambah negatif 3 hasilnya negatif 8. Negatif 8 kali negatif 1 hasilnya 8. 3 tambah 8 hasilnya 11. Oke. Sampai di sini semoga kalian paham dengan apa yang Ibu ajarkan. Untuk lebih memahami pelajaran tentang polinomial bagian 2 ini, Ibu akan berikan latihan hanya 1 soal, tapi kalian tulis dalam bentuk substitusi dan skema Horner, jadi dua-duanya, untuk membuktikan apakah penghitungan kalian benar. Cukup sekian dari Ibu, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.